Hello everyone, greetings from Indonesia. I am happy to share with you 3 videos of our Perhumas Talks webinar about Metaverse. As we all know, currently we are facing and questioning about what the future of PR will look like after Metaverse, a 3D interactive virtual space that will bring together users from around the world to connect in real time. Since the metaverse enters the world and being introduced to the public as one of the digital platforms, the questions that we have as PR practitioners are: what is our role in the future? Should our brand get involved with it? What is the benefit that we can get? Should we develop a campaign or create strategy? How can we measure our campaign successfully in metaverse? Perhumas recommends all PR practitioners in Indonesia to improve their communications professional competencies in all sectors by referring to our national convention in December 2021. 6 PR trends in Indonesia to look out for in 2022. 1. Utilizing research and data. Indonesian public relations must use a new paradigm in applying understanding, such as understanding research, data, and analytics in any situation. Number 2, building synergy and collaboration. Indonesian public relations maximize collaboration opportunities by understanding stakeholders' needs in order to build synergies to develop a public relations image to achieve targets and remain relevant. Number 3, developing effective communication strategy. Indonesian public relations need to develop strategies based on corporate objectives to be innovative and creative, be it through strategic planning, campaign, crisis management, and monitoring evaluation of communications. Number 4, understanding tech literacy. Indonesian public relations must have a proactive mindset by maximizing digital transformation and be able to adapt to rapid technological advances, be innovative, and work collaboratively with stakeholders. Number 5, developing professional capacity, obtain professional certifications and accreditations. Number 6, developing creative and innovative solutions to support organizational objectives. Public relations practitioners in Indonesia must be optimistic, positive, and resilient. For this, Perhumas since 2015 has initiated the Indonesia Bicara Baik campaign until today, a digital movement that invites all Indonesians to spread good narratives about Indonesia through social media and implement this positive spirit into their daily lives. Furthermore, as mentioned on the PR trends, understanding tech literacy is a must for all PR practitioners in Indonesia, including to understand the metaverse, what it is, how it works, and how people are engaging with it. Starting to learn and consider what makes sense for your brand, what your industry is doing, and what your audience are expecting. Through these 3 webinar videos with speakers from Indonesia, you can start to dive in and get familiar with the metaverse. It benefits PR practitioners to understand the possibilities these fresh environments, especially for digital PR practitioners, in getting more information about metaverse, anticipating the trends and threats, and working towards building PR collaterals for a whole new virtual world. I wish you all an enjoyable learning experience from these experts, and hopefully you can get a lot of useful insights. Happy learning, everyone. Salam Indonesia Bicara Baik. Mas Yuswo Hadi adalah Managing Partner di InVenture. Beliau merupakan lulusan dari S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dan S2 Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama 20 tahun terakhir, beliau bergelut di dunia pemasaran dan telah menulis lebih dari 50 buku mengenai bisnis dan pemasaran. Selain itu, beliau juga menginisiasi Indonesia Brand Forum, yaitu sebuah gerakan yang mengapresiasi brand-brand asli Indonesia yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan beliau selama 23 tahun sejak 1997 berpengalaman sebagai konsultan dan juga trainer di bidang bisnis dan pemasaran. Dengan posisi terakhir beliau di Mark Plus Inc. sebagai Chief Executive Mark Plus Institute of Marketing, dan saat ini sedang memimpin InVenture dari tahun 2010, dan juga beliau pernah menjadi tenaga ahli Menteri Pariwisata bidang strategi pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Mari kita sapa bersama. Halo, selamat sore Mas Yuswo. Halo Mbak Dela. Monggo kalau gitu Mas Yuswo 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, saya ingin tekankan beberapa poin ya, beberapa poin yang penting ya. Di situ ada skala yang luar biasa, makanya banyak yang mengatakan bahwa
metaverse ini adalah bentuk lain dari internet ya. Kita nyebutnya sekarang istilah brandingnya adalah namanya Web 3.0. Jadi ada Web 1.0, ada 2.0. Jadi kalau yang masih 2 dimensi itu adalah 2.0. Kita sekarang memasuki era metaverse di mana nantinya dimensinya adalah dimensi 3 dimensi ya. Mungkin lebih tepatnya adalah 3D. Kita akan bisa mengalami dengan alat yang ada di gambar ini ya, VR headset atau AR headset, itu kita bisa menikmati apa yang disebut sebagai 3D immersive experience ya. Jadi kenapa kita ini suntuk kalau Zoom atau kalau meeting via laptop atau via handphone ya, karena memang interface-nya adalah 2 dimensi ya, layar ya. Sehingga kenapa kita itu sekarang muncul yang namanya Zoom fatigue ya, kelelahan sampai depresi dan seterusnya. Kenapa? Karena memang interface-nya adalah tidak imersif ya, tidak dimensi ya, itu yang membuat kita jadi bosan. Tetapi nanti dengan adanya Oculus, adanya VR headset dan seterusnya, maka kita akan mengalami, kita itu ada sense of presence ya, kita akan mengalami sesuatu itu real seperti fisik ya. Tadi dijelaskan Mas Hasbi, virtual presence ya, memungkinkan kalau teman-teman nonton The Real Player One itu akan ngerasain bagaimana sih kira-kira metaverse masa depan gitu. Jadi kata-kata kuncinya adalah 3D immersive experience, kemudian ada sense of presence ya, kita akan mengalami betul kalau pakai layar ya 2 dimensi, kita nggak akan bisa mengalami sense of presence-nya itu hilang. Itulah yang menyebabkan engagement-nya juga jadi tidak rich ya. Kita akan menyongsong satu internet 3.0 di mana kita akan menikmati pengalaman yang imersif ya, dan sense of presence-nya akan luar biasa. Dan elemen yang terakhir adalah bahwa di situ akan melibatkan data ya, continuity of data secara real time, baik melalui komunikasi ya, melalui engagement dan sampai ke payment, karena NFT kita bisa perjualbelikan di metaverse nantinya ya. Oke, teman-teman, sebenarnya sari dari uraian saya ada di satu halaman ini ya. Jadi kebetulan teman-teman, saya selama 6 bulan ini gara-gara Mark Zuckerberg mengumumkan Facebook menjadi Meta, maka saya secara intens melakukan survei, dan ini mungkin akan jadi judul buku saya terbaru ya, mengenai marketing, metaverse marketing ya, yang kebetulan pas di 2.0 itu saya nulis buku teman-teman di tahun 2008, judulnya Horizontal Marketing. Itu adalah marketing di era sosial media, itu yang di tengah. Jadi sebenarnya teman-teman PR, teman-teman marketing, teman-teman branding itu sebenarnya sama, mirip-mirip gitu. Makanya kalau nanti di buku saya akan lebih ngomong, saya lebih akan branding marketing 3.0 ya. Maka karena ini kita di depan teman-teman PR, maka saya kasih ada PR itu ada PR 1.0, PR 2.0 dan PR 3.0. Nama saya refer kepada web 1.0, web 2.0 dan web 3.0 teman-teman. Jadi yang terakhir adalah web 2.0 di mana interface-nya adalah layar, sehingga experience yang kita nikmati itu tidak bisa 3D immersif. Nah, kita akan menyongsong web 3.0 di mana kita bisa menikmati pengalaman yang 3D immersive experience ya. Teman-teman, saya coba review sedikit mengenai apa itu PR 1.0 dan PR 2.0 dan 3.0. Kira-kira penggambarannya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau PR 1.0 ya, itu adalah saya nyebutnya karakteristiknya adalah one to many. Jadi kita pakai billboard, kita pakai RCTI ya, kita pakai Kompas gitu ya, untuk menyampaikan pesan secara one to many. Jadi satu pesan disebarkan ke jutaan orang melalui media yang satu arah ya. Makanya di situ mass media. Itulah yang saya sebut sebagai, mungkin definisinya akan beda untuk orang yang lain, tapi saya mencoba membuat satu definisi sendiri. Ini versi saya. Mungkin keliru, let's discuss ya. Mungkin ada benarnya, let's discuss ya. Jadi kalau yang saya sebut sebagai PR 1.0 adalah one to many. Jadi bagaimana PR kan komunikasi kan.
apa bedanya PR dengan advertising? Kalau PR itu yang ngomong pihak lain gitu. Sementara kalau advertising itu yang ngomong kita gitu ya. Secara umum seperti itu. One to many artinya arus pesan itu dari satu titik ke disebar secara massal gitu ke jutaan atau ratusan juta orang melalui media-media massa ya. Kita tahu ada mulai dari TV, kemudian ada billboard, ada radio dan seterusnya. Itu yang saya sebut sebagai PR 1.0. PR 2.0 ini mungkin relevan dengan buku saya yang 2008 itu, judulnya Crowd Marketing Becomes Horizontal. Jadi di dunia marketing dan dunia PR dan dunia branding itu dari vertikal itu menjadi horizontal. Horizontal itu apa? Horizontal itu adalah many to many. Jadi apa komunikasi yang ada di Facebook, yang ada di IG, yang ada di TikTok itu adalah komunikasi yang many to many, dari peer to peer ya. Jadi bukan dari otoritas kemudian diledakkan ya, disebarkan gitu secara satu arah, tetapi ini berbagai arah dan banyak pihak gitu. Itulah yang terjadi di sosial media. Makanya kalau di PR 1.0 itu adalah mass media, maka di 2.0 PR itu diwarnai oleh media baru yang sekarang mungkin sudah 20 tahun usianya, yaitu sosial media. Sosial media, teman-teman kalau lihat di situ gambarnya, kalau tadi ya yang kiri itu kan yang hitam itu adalah titik untuk menyebarkan pesan gitu ya ke yang bunder-bunder yang kuning itu adalah audiensnya gitu. Dan itu hanya satu arah. Tetapi kalau many to many itu sebenarnya tepatnya itu yang hitam tengah itu yang bagian 2 ya, PR2 itu mestinya sih sama ya dengan yang kuning itu. Jadi artinya nggak ada senternya gitu ya. Itulah makanya kenapa saya sebut di dalam buku Crowd Marketing Become Horizontal itu many to many. Jadi nggak ada yang otoritas yang paling tinggi dalam penyampai pesan itu, tapi semua itu sejajar. Itulah yang namanya pemasaran horizontal. Nah, kita sekarang memasuki era PR 3.0 di mana kata kuncinya adalah avatar to avatar. Di dalam metaverse kita nanti akan diwakili ya, sosok kita itu akan diwakili oleh avatar gitu. Makanya sekarang ada kalau strategi di metaverse itu mulai dikenal yang namanya direct to avatar. Di dunia selling itu dikenal direct to avatar. Jadi kita jualan itu bukan lagi kita ke orang lain ya secara fisik, tetapi jualannya yang jual adalah avatar, yang beli adalah avatar gitu ya. Makanya avatar to avatar. Jadi kira-kira gambarnya adalah mirip seperti yang di tengah ya, pola komunikasinya horizontal, tetapi yang bermain di situ bukan lagi orang gitu, tetapi wakil dari orang ya. Teman-teman, terus terang saya sudah melakukan riset 6 bulan ini. Saya terus terang masih belum punya gambaran yang utuh mengenai bagaimana perilaku konsumen ya berkait dengan komunikasi ini atau bagaimana pola komunikasi ini. Karena memang use case-nya belum ada. Makanya dalam forum ini saya juga nggak mau ponggah gitu mengatakan saya ngerti dunia metaverse dan marketing di dunia metaverse, karena memang use case-nya belum banyak, teman-teman. Makanya saya membutuhkan teman-teman kayak Mas Hasbi ini sebagai pelaku yang kemudian dia mempraktekkan use case-nya. Ya, bisa untuk building awareness, bangun positioning, bangun loyalty, engagement segala macam secara real. Dari situ kemudian nanti kita terjemahkan bagaimana konseptualnya atau teorinya. Tetapi sekarang ini karena memang belum banyak use case-nya, saya terus terang disclaim teman-teman di awal gambaran mengenai bagaimana misalnya ya contohnya komunikasi antara avatar dengan avatar. Ya, sekarang ini kan yang namanya avatar itu udah kayak orang. Jadi dia butuh perhiasan, makanya kenapa Louis Vuitton itu produk NFT-nya laris luar biasa. Ya, Travis Scott pada waktu konser di Fortnite itu dia pakai Nike Jordan gitu misalnya. Ya, jadi mereka sudah kayak di dunia fisik ya, di dunia metaverse itu dia tasnya Hermes gitu ya, kemudian sepatunya Nike ya, Adidas dan seterusnya. Jadi mereka itu sudah seperti di dunia fisik gitu ya, barang-barang NFT. Makanya sekarang itu nanti termasuk termasuk properti ya, nanti juga dijual di avatar. Jadi apa yang ada di dunia fisik itu nanti akan bisa dipindahkan oleh di metaverse, dan kita sebagai orang, sebagai customer
itu juga akan bisa dipindahkan dalam tanda kutip itu Mama Rem. ya kita sebagai person pun akan dipindahkan di dunia metaverse dengan kebutuhan-kebutuhan yang seperti di fisik. Kita butuh tas ya kita beli tas Louis Vuitton, Hermes gitu ya. Kita butuh mobil nanti di avatar juga di metaverse juga ada mobil seolah-olah real tapi itu digital asset dan kita belinya mahal. Tadi Mas Hasbi juga cerita bisa sampai belasan miliar ya atau puluhan miliar gitu ya. Jadi seperti ini Mbak Dela. Jadi kalau di PR 1.0 itu mass media, kalau di PR 2.0 itu social media, maka saya nyebutnya di PR 3.0 itu adalah metamedia. Kalau di PR 1.0 one to many, satu ke banyak orang, kemudian di PR 2.0 challenge-nya sekarang ini kan kita menghadapi viral dan apa namanya word of mouth segala macam itu kan challenge-nya teman-teman PR saat ini ya, pemasaran horizontal atau komunikasi horizontal atau PR horizontal. Maka nanti di dunia metaverse kita menghadapi challenge yang lebih besar, yaitu komunikasi itu antar avatar dengan avatar. Misalnya kemarin JP Morgan, itu dia bikin kantor cabang ya, JP Morgan itu bank ya, dia bikin kantor cabang di, saya nggak tahu Decentraland atau di Sandbox ya. Nah, itu CS-nya atau tellernya itu yang jagain di sana itu avatar. Nanti yang datang ke kantor cabang itu juga avatar gitu. Ya, jadi komunikasi itu antar avatar dengan avatar gitu. Di mana masing-masing avatar itu kayak kita. Mereka butuh untuk aktualisasi diri, butuh jaga image gitu ya. Sehingga kenapa mereka perlu beli Louis Vuitton gitu, beli Hermes gitu. Jadi sudah kayak kita di fisik gitu. Itulah yang nanti akan merubah bagaimana marketing, consumer behavior, dan komunikasi antar avatar dan avatar. Itu yang saya terus terang Mbak Dela belum kebayang. Bagaimana komunikasi itu antar avatar dengan avatar. Itu yang saya sebut nanti PR 3.0. Makanya challenge bagi teman-teman PR ini luar biasa. Ya, dengan adanya komunikasi itu tidak lagi antara orang fisik dengan orang fisik ya, tetapi jaim itu tidak lagi antara jaim fisik ya, tetapi jaimnya adalah jaim avatar gitu ya. Saya terus terang ngeri itu melihat kayak gini nih. Bagaimana kita itu terwakili ya, baik dunia terang maupun dunia gelap gitu. Sekarang sudah ada pemerkosaan di avatar gitu ya. Jadi beritanya sudah ada orang diperkosa tapi yang diperkosa itu avatar gitu. Yang memperkosa avatar gitu. Itu kejadian gitu. Ada yang cewek di Amerika melaporkan dia udah diperkosa 3 orang gitu, tapi yang memperkosa avatar gitu. Itu ya, itu dampak the dark side of metaverse. Dampak bagusnya banyak banget. Tadi seperti dikatakan Mas Hasbi itu hampir unlimited gitu ya. Saya lihatnya potensi di metaverse ini unlimited gitu ya, tetapi pasti dampak jeleknya juga akan unlimited. Oke, berikutnya akan cepat karena itu hanya use case ya. Jadi bagaimana di branding. Tadi teman-teman saya belum bisa menguraikan secara konseptual bagaimana karena memang use case-nya belum banyak, makanya saya akan sharing apa-apa yang sudah dilakukan oleh brand terkait bagaimana brand itu melakukan branding dan PRing itu di metaverse ya. Teman-teman, kita akan potensinya akan sangat luar biasa untuk menggunakan metaverse itu untuk building awareness misalnya, untuk building loyalty engagement akan luar biasa ya, untuk melakukan memperkuat positioning misalnya atau membangun loyalitas customer gitu atau menciptakan consumer experience ya. Contohnya paling gampang tadi juga di Mas Hasbi ada sedikit ya. Contohnya adalah kalau kita itu auto 2000 gitu misalnya ya, atau 2000. Kita mau test drive gitu, jualan tapi mesti harus melalui kita kan kalau mau beli kan mesti harus ada test drive-nya dulu gitu ya. Nah, kalau kita pakai headset, VR headset, maka kita nggak perlu ke auto 2000, kita bisa merasakan test drive ya seperti layaknya fisik ya, tetapi kita di rumah dengan pakai VR headset gitu atau AR headset gitu ya. Nah, kalau itu terjadi, bayangkan teman-teman, kita bisa melakukan pengambilan keputusan beli itu walaupun kita nggak perlu ke auto 2000 gitu, ya kan? Artinya apa? Artinya proses pengambilan keputusan pembelian itu akan bisa di shortcut gitu karena adanya experience yang hampir sama antara di metaverse dengan di dunia fisik. Kalau demikian halnya, maka mall nanti itu formatnya akan di metaverse akan luar biasa. Kita nggak perlu ke mall, kita cukup di mall metaverse dan kita bisa melakukan pembelian di sana gitu ya. Itu akan sangat mempermudah. Ya, itu contoh untuk yang customer experience ya. Saya katakan metaverse branding is the new kids on the block gitu ya. Semua brand sekarang berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama di metaverse. Walaupun belum tentu ngerti betul gitu. Tapi
kalau di marketing, the first in the mind itu penting. Saya kebetulan yang ngomong ke Pak Ongki, saya bilang, Pak Ongki, kalau Kalbe menjadi yang pertama di makanan masuk ke metaverse, itu akan langsung awareness-nya langsung meningkat gitu ya. Syahrini gitu, ketika dia pertama kali jual NFT, ketika selebriti-selebriti yang lain belum, maka persepsi yang muncul, wah Syahrini ini sangat techy gitu misalnya, sangat metaverse gitu. Itu kan bentuk identitas atau bentuk positioning gitu ya. Itu yang saya katakan bahwa kita bisa menggunakan metaverse itu sebagai be the first. Itu sekarang yang terjadi seluruh dunia. Kayak tadi saya katakan JP Morgan itu yang pertama kali bikin kantor cabang di metaverse misalnya. Nanti semua orang kan berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama. Makanya saya katakan metaverse branding itu adalah new kid of the block, teman-teman. Jadi makanya tadi ada Bu Lala ya, mudah-mudahan masih ada Bu Lala. Makanya mestinya SBM ITB misalnya kalau memproklamarkan sebagai yang pertama pengajarannya pakai avatar gitu ya, pakai metaverse gitu ya, engagementnya pakai avatar to avatar gitu ya, misalnya gitu, itu jadi alat branding yang luar biasa ya. Oke, berikutnya NFT teman-teman, NFT digunakan untuk collectible ya. Jadi sekarang ini banyak brand, contohnya KFC ini dia bikin NFT sekian ribu NFT, terus kemudian dia jual, sama kayak IMS kemarin, IMS pameran otomotif ya, dia mengatakan yang pertama di dunia bahkan pameran mobil yang menggunakan metaverse, menggunakan NFT, dia cetak NFT, kemudian dia jual, terus siapa yang dapat itu akan banyak privilege gitulah. Itu kayak tiket sebenarnya, tiket NFT. Teman-teman bisa lihat nanti di googling ya. NFT akan digunakan untuk gamifikasi ya. Gamifikasi untuk collectible ya. Jadi konsumen itu mengumpulkan NFT, nanti yang paling banyak dia akan dapat reward dan seterusnya. Ya, ini penerapan gampang dari metaverse untuk NFT. Ini yang saya katakan tadi teman-teman, direct to avatar untuk teman-teman jualan, nanti akan banyak sekali mall atau virtual store gitu ya, atau tadi misalnya dealer gitu, dia bikin test drive segala macam, itu adalah kita lakukan jualan, kita lakukan branding, marketing, tetapi direct to avatar ya, dari avatar ke avatar. Kita sebagai provider avatar, customer-nya nanti formatnya juga avatar ya. Ini untuk yang branding, coba berikutnya. Oh sorry, ini kalau ini untuk live music ya, atau live performance gitu ya. Tadi saya cerita mengenai Travis Scott ya. Itu dia melakukan konser ya, Justin Bieber kalau nggak salah, dia juga melakukan live music ya, konser, tetapi dengan menggunakan dia sendiri avatar. Jadi kalau bintangnya avatar, maka kita bisa rangkulan, kita bisa salaman gitu ya, tapi antar avatar gitu ya. Ini akan menghasilkan sebuah sesuatu hal yang baru, yang unlimited untuk bisa dieksplor oleh teman-teman PR, oleh teman-teman marketing ya. Untuk tadi itu get keep grow, marketing itu intinya gampang, get keep grow ya. Get itu dapat customer, keep itu mempertahankan customer, dan grow itu mengembangkan customer. Itu akan powerful. Oke, terakhir metaverse for PR, boleh? Jadi ini juga use case teman-teman. Jadi untuk virtual product placement nanti ada contohnya, kemudian untuk virtual brand partnership, kita melakukan partnership dengan Roblox, dengan Sandbox ya, dengan mulai sekarang banyak startup untuk metaverse, nanti mesti teman-teman PR harus banyak melakukan kolaborasi dengan mereka. Kemudian yang terakhir adalah storytelling. Jadi penting bagi teman-teman PR untuk membangun story yang terkait dengan penerapan dari metaverse ini. Oke, mungkin contoh-contohnya biar gampang ya. Ini contohnya adalah placement ya. Ini contohnya Balenciaga, teman-teman nanti tidak baca. Tadi saya juga sudah cerita Travis Scott pada waktu konser dia menggunakan Nike Jordan gitu ya. Jadi itu namanya product placement. Jadi kalau misalnya di Deddy Corbuzier kan di situ ada minumannya apa, taruh di situ dan seterusnya, itu bisa dilakukan pada waktu konser di Fortnite misalnya. Nah, itu si artisnya menggunakan baju, menggunakan sepatu dari brand-brand, itu bisa dimanfaatkan teman-teman PR untuk increase awareness. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh? Ini yang barusan sekarang masih jalan, baru dibuka kemarin, Indonesia International Motor Show. Dia mengatakan bahwa dia adalah pameran mobil yang pertama yang memanfaatkan metaverse gitu ya. Dia mengeluarkan NFT kerjasama dengan NFT, tiket NFT ya, itu dia mengeluarkan NFT ada
NFT common, ada rare, kemudian ada super rare gitu ya. Itu kayak tiketnya gitu, tapi tiket itu dijual terus kemudian si penonton akan mendapatkan apa namanya berbagai privilege gitu ya. Nah, sesuai dengan harganya gitu ya. Dia mulai manfaatkan. Ini nanti akan banyak sekali brand-brand yang mulai mengadopsi metaverse dengan eksplorasi yang kreativitasnya tak terbatas ya. Terakhir teman-teman, ini yang tadi saya cerita dikit ya. Bagaimana misalnya Kalbe ya, kebetulan saya kenal ini namanya Pak Ongki Teja Surya. Saya kebetulan sebulan yang lalu seminar di Kalbe gitu, terus saya bilang begini, semua brand sekarang berlomba-lomba untuk be the first in the mind of customer untuk metaverse ini atau NFT atau kripto, karena yang pertama pasti itu langsung akan awareness-nya langsung tinggi. Makanya saya bilang teman-teman, orang pertama di bulan kita tahu Neil Armstrong, tapi orang kedua, ketiga kita nggak tahu, maka be the first in the metaverse. Nah, Pak Ongki bilang Kalbe Nutritionals itu yang pertama gitu ya. Ini baru seminggu yang lalu kalau nggak salah. Nah, dia coba bikin ceritanya bagaimana Kalbe itu menjadi yang pertama. Padahal ini produk makanan loh ya, tetapi dia mau educate customer mengenai nutrisi dan seterusnya, tapi pendekatannya pakai nutrisi. Dia belum jelaskan detailnya seperti apa, tetapi ketika dia sudah launching di publik, dia umumkan, maka orang langsung, oh di makanan, Kalbe adalah yang nomor 1. Saya kira itu Mbak sudah cukup ya? Siap, terima kasih banyak Mas Yuswo. Boleh reaction-nya semua Sobat Humas di sini? Tadi walaupun Mas Yuswo bilang ngomongnya cepet, tapi tenang aja, kita tetap bisa menyerapnya dengan baik. Jadi sebenarnya tadi ya, kalau melihat udah ada mass communication, social, dan meta, kemudian virtual product placement, dan contoh-contohnya apa yang kita harus lakukan di Metaverse.